Halo, salam e-commerce dengan Dr. Hendra. Kalau tadi di video awal kita membicarakan akan retail online di e-commerce, yaitu bisnis tradisional di e-commerce. Sekarang kita akan bicarakan tentang layanan online atau service e-commerce, online e-commerce, alright? Nah, lihat contoh-contohnya ada Monsters, Career Builder in Singapore, your all-in-one money application, okay, Wealthfront, ada juga Betterment, ada Uber, ada Airbnb, ada LinkedIn. Ini semua merupakan contoh-contoh dari yang namanya layanan online atau online services atau dikatakan juga service e-commerce. Alright, kita membahas langsung. Baik, sektor jasa ya, ada offline, ada online. Sektor pelayanan ini bagian terbesar paling cepat ya berkembang di negara-negara industri maju, termasuk nantinya Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas di dalam dan sekitar rumah tangga, perusahaan bisnis, institusi termasuk dokter, pengacara, akuntan, konsultan bisnis, dan sebagainya. Dan sektor ini mempekerjakan 4 dari 5 pekerja di Amerika Serikat. Dan dalam hal produksi barang dan jasa, totalnya itu mencakup 80% di Amerika Serikat. Di Indonesia juga lebih dari 50%. Kelompok industri jasa utama adalah pertama keuangan, ya, kedua pertanggungan, tiga perumahan, perjalanan, layanan profesional hukum, akuntansi, layanan bisnis, konsultasi periklanan, pemasaran dan sebagainya, pelayanan kesehatan dan layanan pendidikan. Layanan keuangan online. Jadi e-commerce ini, perdagangan elektronik telah mengubah layanan perbankan dan juga wajah dari layanan keuangan. Institusi besar menyebarkan layanan online, mereka langsung menyebarluaskan layanan online, termasuk BCA ya dan lain-lainnya. Perilaku konsumen keuangan online itu sebagian besar konsumen menggunakan situs layanan keuangan, sudah pasti. Fintech ya, financial technology. Ada banyak startup atau perusahaan desain yang ingin disrupt atau mengganggu layanan keuangan tradisional. Caranya dengan memakai teknologi untuk memisahkan layanan dan memberikan solusi yang ditargetkan. Jadi yang pertama itu adalah masuki keuangan, perbankan, dan pialang online ya. Bank Nasional bermerek Emapan telah memimpin secara mendasar dan juga signifikan dalam pangsa pasar ya, market share. Hampir 60% orang dewasa di Amerika Serikat memakai perbankan online. Saya sendiri memakai perbankan online ya. Perbankan online itu memberikan penghematan signifikan bagi bank ya sendiri. Jadi inovator awal dalam broker online misalnya E-Trade telah digantikan oleh pialang mapan misalnya Fidelity dan Swap. Oke. Penasihat keuangan online, robot penasihat juga ada. Contohnya Betterment, Wealthfront dan sebagainya. Ini beberapa contohnya aja: E-Trade, Fidelity Investment, Charles Schwab, Betterment dan Wealthfront. Oke, semuanya ada di Amerika Serikat. Mungkin ini akan memberikan sebuah gambaran bagi teman-teman yang ingin membuka usaha dalam bidang jasa online ya. Nah, multi channel dan juga pure online financial companies, service companies ya, perusahaan jasa keuangan online murni versus multi saluran. Konsumen online lebih memakai ya, memilih perusahaan multi saluran dengan kehadiran fisik ya, yang ada kehadiran fisiknya. Jadi ada online, ada offline-nya. Perusahaan multi saluran ini biasa tumbuh lebih cepat daripada perusahaan online murni. Karena kenapa? Jasa itu tidak berbentuk abstrak sehingga perlu ada sentuhan manusianya, maka perlu multi saluran. Menurunkan biaya akuisisi pelanggan online ya. Oke. Lanjut yes, perusahaan online murni ini tidak dapat menjadikan semua layanan yang memerlukan interaksi tatap muka karena semuanya online, full online ya. Kalau bicara mengenai portal keuangan dan juga pengumpul akun, itu portal keuangan contohnya adalah ini adalah layanan perbandingan belanja, nasihat keuangan independen, perencanaan keuangan. Jadi mereka mendapatkan pendapatan dari iklan, referensi dan langganan. Contohnya dari Yahoo Finance, Quicken, MSN Money. Kalau pengumpul akun, agregasi akun, ini menarik semua data pelanggan, data keuangan ke situs web yang dipersonalize. Jadi ada masalah privasi ya, kontrol data pribadi, keamanan dan sebagainya. Contohnya Yodel ya, di sini ada gambar Yodel juga dan Quicken. Oke. Lalu ada juga layanan pinjaman jangka panjang atau hipotek namanya, dan peminjaman online. Banyak sekali, Indonesia juga banyak sekali ya. Pasar ini perlahan-lahan tumbuh didominasi oleh mendirikan bank secara online. Sudah banyak ya, di Indonesia juga ada. Pialang-pialang dan organisasi pemberi pinjaman. Ada banyak vendor hipotek tradisional dan perusahaan hipotek online murni, full online. Industri hipotek online belum mengubah proses memperoleh pinjaman ini, jangka panjang ini.
Jadi layanan pinjaman online ini contohnya termasuk ini beberapa Lending Club, Prosper, Social Finance, Quicken Loan, Rocket Market dan sebagainya. Lalu bicarakan mengenai asuransi online ya. Asuransi jiwa berjangka online juga ada. Salah satu dari sedikit produk asuransi dan biaya pencarian rendah ya. Peningkatan perbandingan harga dan harga yang lebih rendah. Lemonade contohnya sangat terkenal sekali Amerika Serikat ya. Get insurance in 90 seconds with Lemonade app. Yes. Kebanyakan asuransi masih tidak terbeli secara online. Industri online lebih diarahkan untuk mencari produk, cari penemuan harga, kutipan online mempengaruhi keputusan pembelian online. Menurut InsurTech, Insurance Technology ini adalah perusahaan teknologi yang menggunakan teknologi seperti big data, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan untuk mengganggu industri asuransi tradisional, contohnya Lemonade. Lalu layanan real estate online, contohnya adalah Open Door, Visi awalnya adalah supaya terjadi disintermediasi, hilanglah maklar-maklar industri yang kompleks tersebut di layanan real estate ya. Namun dampak utamanya adalah pengaruh pembelian offline ya. Tidak mungkin menjelaskan transaksi properti secara online, sudah pasti tidak mungkin. Penjual pembeli harus ketemuan. Layanan utama adalah daftar properti online, kalkulator pinjaman, bahan penelitian dan referensi dengan peningkatan aplikasi seluler ya. Meskipun ada revolusi dalam informasi yang tersedia, belum ada revolusi dalam rantai nilai industri ini. Contoh fintechnya, financial technology ini adalah Open Door. Nah, layanan perjalanan online, kita tahu Traveloka ya, dan juga tiket.com dan sebagainya juga terkenal. Salah satu elemen utama B2C yang paling sukses ya, business to consumer. Lebih banyak perjalanan dipesan secara online daripada offline, sudah pasti. Pendapatan jasa perjalanan online di tahun 2018 sudah pasti sangat meningkat pesat ya. Untuk konsumen lebih nyaman daripada agen perjalanan tradisional, sudah pasti. Untuk memasok kumpulan pelanggan tunggal yang terfokus pada yang dapat dijangkau secara efisien melalui iklan di tempat langsung. Bepergian dengan layanan produk ideal untuk internet ya. Yang pertama adalah produk intensif informasi ya. Ini banyak sekali informasi yang intensif. Pengaturan perjalanan produk elektronik sebagian besar dapat dilakukan secara online. Semua perjalanan bisa dilakukan secara online ya, pengaturannya. Tidak perlu inventaris sama sekali, tidak perlu kantor fisik dengan banyak karyawan. Pemasok atau supplier selalu mencari pelanggan untuk mengisi kelebihan kapasitas ya. Tidak perlu kehadiran multi channel yang sangat mahal ya. Gambaran pendapatan jasa ini seperti ini. Total online travel booking revenue ini semakin meningkat, tapi tahun 2020 sudah pasti turun. 2021 juga mulai recovery ya. Pasar perjalanan online ini ada 4 sektor utama. Pertama adalah tiket pesawat yang merupakan sumber pendapatan terbesar. Kedua adalah hotel, reservasi hotel, booking hotel ya. Ketiga adalah penyewaan mobil. Keempat adalah paket perjalanan ya. Jadi 4 hal ini ada 4 sektor utama dalam pasar perjalanan online ya. Online travel market. Jadi solusi pemasaran online itu bisa dikatakan contohnya adalah corporate online booking solutions. Ini solusi pemesanan online perusahaan. Jadi dinamikanya ya, dinamika industri perjalanan online ini adalah pertama persaingan ketat antar penyedia online banyak sekali ya. Persaingan harga yang cukup kompetitif. Juga terjadi konsolidasi industri ya. Saat ini juga antara ya dan tidak ya, industri ini mau berkembang atau tidak ya, karena adanya pandemi ini. Industri yang terpengaruh oleh meta search engine ya, pencarian meta search ya, termasuk komoditi perjalanan online. Aplikasi-aplikasi seluruh juga mengubah industri ini. Konten media sosial, ulasan juga memiliki pengaruh yang meningkat pada pembelian perjalanan online. Baik, sampai di sini dulu ya mengenai itu ya. Lalu mengarah ke layanan karir online. Ada 2 pemain utama dalam dunia ini, yaitu Career Builder dan Monsters. Ini adalah paling terkenal. Tapi tidak terkenalnya adalah Indeed, Glassdoor, Simple Hire, dan LinkedIn ya. Itu media sosial yang berbasis karir ya. 5 alat rekrutmen tradisional. Yang pertama adalah iklan baris, iklan cetak, pameran karir, rekrutmen kampus, perusahaan kepegawaian, program rujukan internal. Ya, program online itu jauh lebih efisien, hemat biaya, kurangi waktu untuk menyewa pegawai baru, memungkinkan mencari kerja untuk lebih mudah mendistribusikan resume ya, atau daftar riwayat hidup saat melakukan pencarian kerja. Sangat cocok untuk website karena sifat prosesnya yang padat informasi. Contohnya ini sudah banyak ya. Baik, lalu untuk sekedar informasi, bisnis web apa yang ideal itu seperti apa? Rekrutmen sangat cocok untuk website ya, karena proses informasi yang intensif. Karena di pertandingan awal tidak memerlukan banyak personalisasi ya, karena maksudnya
pengisian data di awal ya, oke. Menghemat waktu dan uang bagi para pencari kerja dan juga pemberi kerja, hemat waktu sekali. Salah satu fungsi terpenting dari bisnis web karir ini rekrutmen adalah kemampuan menetapkan harga dan persyaratan pasar secara online. Baik, tren industri rekrutmen online tuh perekrutmen sosial tuh ya, 87% perekrut menggunakan rekrutmen sosial LinkedIn. Jadi harus ada akunnya. Seluler itu milenial Gen X terutama memakai perangkat seluler, sudah pasti ya, mobile. Ada mesin mencari ya, agregator juga. Ada analisis algoritma data yang membantu ini juga. Lalu juga bisa memakai mempekerjakan berdasarkan algoritma ya, oke. Memilih aplikasi online untuk kata-kata kunci yang bagus. Jadi perusahaan lain ya, layanan yang sesuai dengan permintaan. Ada platform bagi pengguna yang untuk berbagi atau menyewa aset ya, sumber daya. Jadi resource for all ya, okay. Platform ini misalnya berbagi sumber daya sepeda, mobil, rumah, kamar, tempat tidur dan lain-lain. Biaya ini dikumpulkan dari penjual dan pembeli. Penggunaan sistem reputasi online peer review dipergunakan. Jadi perusahaan sukses ini adalah memang betul-betul namanya intruder ya atau disruptor, itu menurunkan biaya layanan. Contohnya seperti Uber, Airbnb ya, yang di Indonesia adalah Grab dan juga Gojek, yang betul-betul menghantam industri yang sudah ada, misalnya Bluebird. Sampai di sini dulu, salam e-commerce, sampai jumpa.